Saya berdiri di hadapan antum mewakili daripada Dewan Syura Majlis Dewan Syura Jalsatul Itsnain Anwarus Shalihin, mewakili daripada Dewan Guru, mewakili daripada teman-teman seperjuangan, mewakili daripada panitia, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada antum semuanya yang ikut andil di dalam meramaikan, di dalam menyemarakkan, di dalam mensukseskan acara pada malam hari ini. Siapapun, berupa apapun yang antum berikan, yang antum perjuangkan, mudah-mudahan itu semua menjadi bukti bahwa kita mau berkorban untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ucapkan terima kasih kepada semua donatur. Saya ucapkan terima kasih kepada Sayyidil Walid yang mendukung acara ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para habaib, para kiai yang sudi hadir bersama-sama merestui acara pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Kemakmuran Masjid Al-Mustafa, Kiai Muhaimin Ahmad dan juga jajarannya. Saya ucapkan terima kasih kepada penduduk warga Dusun Pelem, Maisan, Mojo, Kabupaten Kediri. Saya ucapkan terima kasih terutama kepada ibu-ibu. Masya Allah, antum ini konsumsi yang menanggung ibu-ibu semua ya. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala balas apa yang mereka perjuangkan. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pengurus dari segala divisi, para sahabat-sahabat saya dari segala divisi, baik yang ada di Kediri, yang ada di Ponorogo, yang ada di Wonogiri, yang ada di Nganjuk, yang ada di Tulungagung. Saya ucapkan terima kasih, jazakumullah khair atas kerjasama yang kita rajut, yang tidak ada tujuan insya Allah dari apa yang kita inginkan. Tidak ada keinginan kecuali hanya ingin kita di dunia memiliki kedekatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya para jamaah, alhamdulillah Jalsatul Itsnain Anwarus Shalihin. Seperti biasanya saya akan sedikit menerangkan apa sih Jalsatul Itsnain. Jalsatul Itsnain itu adalah satu perkumpulan yang digagas oleh Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Yang jamaah yang kami muliakan, para jamaah yang kami muliakan, kesan yang mendalam bagi saya tentang Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid adalah alladzina idza ru'u dzikrallah, termasuk orang yang ketika hanya dilihat secara otomatis akan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menguasai daripada semua bidang fan keilmuan, orang yang ahli istiqamah luar biasa, yang beliau tahun 1994 mendirikan Jalsatul Itsnain atas isyarah dari mimpi beliau yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau memberikan bisyarah kepada kita, dimanapun
Jalsatul Itsnain akan dilaksanakan. Ibarat rantai yang bersambung satu dengan yang lain, yang ketika digerakkan rantai bawahnya, rantai atas pun akan tergerak. Rantai Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah Jalsatul Itsnain telah tersebar di segala penjuru, baik di Indonesia, Australia, Singapura, Malaysia, dan belahan dunia yang lainnya, yang bermakna, yang mereka sama-sama berpegang teguh dengan sebuah istilah Jalsatul Itsnain, perkumpulan lil Itsnain, untuk dua, lillah wali Rasulillah, karena Allah dan karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya dengan sebuah istilah ini, seluruh yang mengabdikan dirinya di dalam perjuangan ini akan menjauhkan dirinya dari hal-hal yang keluar daripada yang berkaitan dengan dua hal tadi itu, lillah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir saya berharap setelah 4 tahun, mulai dari tahun 2016 telah dibuka Jalsatul Itsnain di Kediri, selanjutnya dibuka di Ponorogo, selanjutnya dibuka Nganjuk, selanjutnya dibuka Wonogiri, dan alhamdulillah pada saat ini kita buka, kita resmikan yang ada di Tulungagung. Saya berharap dengan bertambahnya tahun demi tahun, seluruh para khuddam, para pelayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menyadari kepada siapa kita sedang berkhidmah, akan menyadari untuk siapa kita mengorbankan segala sesuatu apa yang kita punya. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya sering memotivasi para sahabat-sahabat saya agar supaya mereka tidak memandang dewan syuro, dewan guru, bukan hanya pandangan mereka adalah para habaib yang ada di dalam Jalsatul Itsnain, para kiai yang ada di Jalsatul Itsnain lah. Jangan melakukan sesuatu untuk mereka. Mereka manusia yang lemah. Lakukan itu semuanya. Niatkan di dalam hati kita bahwa kita sedang berkhidmah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu sama lain demi Allah, satu sama lain, baik bagian divisi apapun, bagian umbul-umbul, bagian tikar, bagian apapun, dengan bagian yang pegang mic, bagian yang di depan, mereka posisinya sama, status mereka sama, tidak ada perbedaan sama sekali para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ibarat rumah, ibarat istana presiden yang di dalamnya ada seorang sopir, yang di dalamnya ada seorang tukang kebun, yang di dalamnya ada seorang koki, yang di dalamnya ada seorang pencuci baju, dan segala bentuk orang-orang yang membantu daripada kebutuhan presiden. Pada dasarnya mereka semuanya adalah kacung daripada presiden. Pada dasarnya mereka adalah pelayan, pembantu daripada presiden. Status mereka sama. Akan tetapi memang kondisi, tempat, pekerjaan, dan juga keahlian, skill masing-masing menentukan bagaimana pakaian mereka, bagaimana pekerjaan mereka, dan lain sebagainya. Maka begitulah kita para jamaah yang dirahmati Allah, para sahabat-sahabatku, para pejuang, begitulah kita. Kita di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pelayannya, insya Allah. Mudah-mudahan kita diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu sama lain di hadapan Nabi statusnya adalah pelayan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebagian ada yang bagian garda,
walaupun sebagian ada bagian perlengkapan, walaupun sebagian multimedia, walaupun sebagian ada dewan guru, dewan syuro dan lain sebagainya, pada dasarnya mereka statusnya sama, yaitu pelayannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu digarisbawahi, kepada siapa kita melayani, maka dari situlah kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjadi pelayan presiden dengan menjadi pelayan seorang yang biasa, maka akan jauh berbeda. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Apalagi kalau yang kita layani, yang kita khidmati adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan para khuddam, para sahabat-sahabat jalsah seluruhnya, dari yang rijal maupun yang nisa, seluruhnya yang ikut di dalam perjuangan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahi kedekatan, perkenalan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar dan saya mendengar langsung, dan saya dikabari secara langsung bahwa Jalsatul Itsnain yang ada di Jawa Barat, yang perwakilannya pada malam hari ini uzur untuk hadir, Habib Abdullah Rifqi Al-Idrus. Saya mendengar tidak sedikit dari para pelayan Nabi Muhammad, dari para khuddam Jalsatul Itsnain, mereka telah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah menikmati keindahan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi-mimpi mereka. Karena kecintaan mereka yang luar biasa kepada baginda Nabi Muhammad. Saya berharap setiap satu dari setiap orang yang ikut andil di dalam perjuangan Jalsatul Itsnain tidak mati mereka, kecuali mereka telah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi mereka. Ketika mereka menjalankan tugas-tugas mereka, tidak memandang daripada siapa yang ada di depannya, tidak memandang siapa yang memerintahkannya, tapi yang mereka pandang adalah Nabi Muhammad. Mereka berjuang untuk Nabi Muhammad. Mereka mengeluarkan segenap tenaga, waktu untuk baginda Nabi Muhammad, melayani umat Nabi Muhammad, memberikan fasilitas untuk umat Nabi Muhammad, agar supaya para umat Nabi Muhammad semakin mengenali siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, keindahan bagaimana yang dimiliki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat ini. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita telah mendengar bersama-sama bagaimana keadaan di dunia, tentang ada segelintir orang yang mulai berani menghinakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, karena mereka tidak kenal dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu ada seorang yang ada di Denmark, kejadian tersebut. Suatu saat ada multaqo di kota Darib, multaqo ulama. Subhanallah, ketika multaqo ulama itu, satu ulama Denmark diberikan mic oleh Habib Umar untuk menyampaikan satu kata, dua kata. Mereka menceritakan bahwa ada orang yang menggambar Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengatakan apa? Demi Allah, mereka itu tidak melakukan, warga kami yang ada di Denmark tidak melakukan hal itu kecuali karena memang mereka tidak ada yang mengenalkan sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang mengenalkan sosok mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan menyebut Indonesia. Indonesia dikenalkan sosok Nabi Muhammad dan mereka masuk Islam dengan 9 wali songo, bahkan merambah kepada seluruh Nusantara. Kalau Indonesia, tanah Jawa, dengan 9 wali bisa kenal Allah dan Rasulnya, maka Denmark hanya butuh 2 sebagaimana wali songo untuk mengenalkan
penduduk-penduduk mereka tentang kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya majlis-majlis maulid, pentingnya majlis-majlis seperti ini adalah mengenalkan anak cucu kita bagaimana kemuliaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya tidak ada majlis-majlis maulid seperti ini yang dilakukan oleh ahlu sunnah wal jamaah seperti ini, para jamaah, bagaimana kita akan melihat anak cucu kita besok bagaimana ketika mereka sudah mulai melupakan sosok Nabi Muhammad, kemuliaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan saya berharap dengan adanya Jalsatul Itsnain Anwarus Shalihin, baik yang ada di Kediri dan yang lain sebagainya, di tengah-tengah masyarakat mudah-mudahan akan memberikan sedikit sumbangsih untuk mengenalkan mereka umat Nabi Muhammad, mengembalikan cinta mereka kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan adanya program-program yang diadakan di dalam Jalsatul Itsnain, tupoksi yang sudah disusun oleh para pengurus yang akan dilaksanakan oleh setiap pengurusnya, kemudian kedisiplinan yang akan ditaati oleh setiap pengurusnya, insya Allah dengan seperti itu Jalsatul Itsnain akan memberikan pengaruh kepada majlis-majlis yang lainnya. Kami berharap dengan berkembangnya Jalsatul Itsnain, dengan baiknya kepengurusan Jalsatul Itsnain, maka seluruh majalis mendapatkan imbas yang baik. Manusia, masyarakat semakin mendekat kepada majlis-majlis ilmu. Allahumma. Kalau dengan berkembangnya Jalsatul Itsnain ada majalis yang surut, maka demi Allah itu adalah keterpurukan yang nyata para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena para jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan perkumpulan ini dijadikan perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu maghfirahnya, ampunannya kita kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Tidak akan keluar kita dari tempat ini kecuali diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah memandang kekasihnya Nabi Muhammad, sementara kita datang pada malam hari ini untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan dengan itu kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.